meminta THR, mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik di Subang, sampai menagih izin praktik dokter di Bogor. Ya, semuanya dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan alias ormas. Belakangan, mereka makin sering muncul dengan pola yang sama, memuat aksi kekerasan, intimidasi, hingga penguasaan ruang publik. Mengapa ormas di tanah air seakan identik dengan aksi pemalakan dan premanisme? Organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia punya akar yang panjang. Awalnya, ormas muncul sebagai wadah perjuangan sosial budaya, penyambung aspirasi masyarakat, hingga memperkuat nilai kebangsaan dan keagamaan. Lalu, jejak ormas dengan tradisi malak dan premanismenya pun muncul dan bisa dilacak sejak masa Orde Baru. Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman mengungkap bagaimana rezim Orde Baru memanfaatkan kelompok preman dan ormas untuk menggebuk oposisi dan mengontrol masyarakat. Ormas kemudian dikendalikan untuk mengelola konflik sosial dan etnis, mengorganisir dan menggerakkan massa untuk memuluskan tujuan rezim. Gak cuma itu, ormas juga digunakan untuk menyeleksi dan melatih kader-kader politik yang setia pada rezim untuk direkrut dalam pemerintahan. Yang utama, mereka ditempatkan sebagai semacam pengamanan swasta bagi proyek negara maupun investasi. Ini melatih ormas beroperasi dengan pola kekerasan yang terselubung legitimasi sosial. Situasi semakin kompleks kala pemalakan seperti sengaja dibiarkan lewat peran formal ormas. Ini nampak ketika negara memberi izin ormas untuk menjalankan jasa keamanan bagi proyek atau kegiatan publik. Nyatanya, pelayanan ini seringnya berubah menjadi pungutan sepihak, intimidasi, dan bahkan kekerasan kepada warga atau pelaku usaha. Dan yap, parahnya lagi, rezim Orba seolah merekrut preman yang dibalut nama ormas. Pada 1980-an saat terjadi operasi celurit atau penembakan misterius Petrus, target utamanya adalah memberantas preman dan kejahatan jalanan. Nah, para preman yang mau selamat wajib gabung ormas yang sudah disetujui rezim, menunjukkan loyalitas kepada Partai Golkar, militer, dan Presiden Soeharto. Pendeknya, relasi ormas dan kekuasaan tak lepas dari simbiosis saling menguntungkan. Ormas mendapat legitimasi dan akses dana, sementara pemerintah memanfaatkan ormas untuk mendulang suara atau memuluskan kepentingannya. Pada akhirnya, ini memperkuat kuasa rezim dan meninggalkan jejak premanisme yang terinstitusionalisasi hingga pasca 1998. Ketika Orde Baru tumbang, ormas dan premanisme enggak ikutan hilang. Mereka justru beradaptasi dan mencari bos baru dalam konteks politik yang berubah. Dari membela rezim kemudian bergeser ke membela agama pasca 1998. Namun, yang dijual sama, jasa pengamanan dengan sentimen identitas dan lokalitas. Rasa penguasaan terhadap satu wilayah atau titik ini lantas menjadi daya tawar utama yang bikin ormas tetap eksis, bahkan diperhitungkan elit nasional hingga kini. Research Center for Politics and Government Universitas Gadjah Mada mencatat ormas sering diintegrasikan dalam politik patronase lokal, di mana aktor-aktor berpengaruh seperti pejabat daerah atau elit politik memanfaatkan ormas untuk menagih rente dari pelaku usaha. Persoalan lainnya, ketimpangan sosial ekonomi memperburuk situasi. Banyak anggota ormas berasal dari kelas sosial bawah dengan pekerjaan tidak pasti, mendorong beberapa anggota ormas menjadikan iuran keamanan atau jatah preman sebagai sumber pendapatan cepat. Apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang memperluas definisi ormas, bikin ribuan ormas bermunculan namun tanpa kontrol ketat. Tradisi pemalakan ormas di Indonesia adalah warisan Orde Baru yang terakumulasi pasca 1998 dan distimulasi oleh ketimpangan ekonomi. Memutusnya memerlukan penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu, reformasi struktural untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan pengawasan independen terhadap ormas.